Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Rekan-rekan mahasiswa SEBI yang saya cintai. Saya mendoakan semoga rekan-rekan sekalian dalam kondisi yang sehat beserta keluarga. Maklum di era pandemi saat ini luar biasa, banyak rekan-rekan kita juga yang terkena, para dosen juga sama. Jadi tolong jaga kesehatan, hindari kerumunan, ya, terus memakai masker, dan ya jika tidak perlu sekali, tidak perlulah kita keluar dari rumah ya. Jadi tetap aja stay at home. Karena varian baru ini luar biasa penyebarannya, dan bukan hanya itu, ketersediaan ya, ketersediaan rumah sakit pun sangat terbatas. Untuk itu saya mendoakan buat teman-teman yang saat ini, teman-teman mahasiswa maupun dosen yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan segera. Yang sehat, mudah-mudahan terus diberikan kesehatan. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua ya. Baik rekan-rekan sekalian, ya masih di era pandemi, kita masih bertemu dengan secara online ya. Mudah-mudahan bisa memenuhi kewajiban kami selaku dosen untuk menyampaikan materi kepada rekan-rekan mahasiswa. Pada kesempatan saat ini juga saya ingin sampaikan ke teman-teman sekalian bahwa materi-materi yang saya sampaikan sengaja disampaikan dalam bentuk YouTube ini untuk memudahkan juga rekan-rekan mahasiswa untuk mengaksesnya di tempat-tempat yang mungkin bisa diakses, karena beberapa kelemahan apabila kita menggunakan Zoom adalah aksesibilitas teman-teman mahasiswa belum tentu semuanya bisa akses langsung, dan juga karena secara bersamaan ya harus hadir. Kalau ini teman-teman sekalian mungkin bisa mengatur-ngatur waktu, mengatur kuota, mengatur jaringan ya, mudah-mudahan bisa mendownload dari akun YouTube saya sehingga bisa disimak berulang-ulang. Materi juga sudah saya sampaikan ya, jadi bisa sambil dalam bentuk PDF sudah saya sampaikan ke koordinator kelas, jadi bisa sambil dibaca dan sambil disimak di video ini. Ya, jadi mohon maaf saya akan terus menggunakan akun YouTube ini, dan saya berharap teman-teman juga aktif memberikan pertanyaan, silahkan bisa dijawab ke saya atau bisa ke komen di akun YouTube atau via email ya. Baik rekan-rekan sekalian, kita akan lanjutkan kuliah kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke strategi produk dan distribusi jasa. Ya, setelah kita kemarin bicara tentang STP, segmentation, targeting, and positioning, kemudian kita juga bicara tentang marketing mix. Nah, ini kita bicara khusus tentang strategi produk dan distribusi jasa. Ya, ada beberapa karakteristik produk jasa ya yang membedakannya dari produk barang ya. Produk jasa itu cenderung dia intangible ya, tidak berwujud ya. Jadi tidak ada bentuk fisiknya ya, tidak ada bentuk fisik. Itulah produk jasa. Ya. Kemudian juga yang kedua, dia bervariasi ya, berbeda antar produk jasa yang satu dengan jasa yang lainnya. Kemudian yang ketiga, inseparability tidak dapat disimpan. Dan yang terakhir adalah perishability, tidak dapat dipisahkan antara produksi dan konsumsi ya. Ini contohnya adalah pijat, misalkan jasa pijat ya, produksinya ya saat itu juga ya, dikonsumsinya kapan ya saat itu juga ya. Itu contoh. Inilah kira-kira karakteristik produk jasa ya, jadi tidak ada bentuknya, kemudian bisa bervariasi. Produk yang sama ya, tapi bisa jadi dirasakan berbeda ya oleh konsumer ya, dan juga nggak bisa disimpan, hanya bisa dirasakan saja ya. Baik, kita ambil contoh ya. Nah, ini mungkin dua gambar ini teman-teman bisa bedakan ya, apa beda dua produk ini ya. Yang satu adalah apa nih,
tabungan haji, gitu ya. Tabungan haji, yang satu adalah kopi, gitu. Apa bedanya ya? Ya, tabungan haji ini yang ditampilkan juga bukan hajinya, tapi orang yang ingin berhaji, ya gitu. Tabungannya sendiri dia tidak bisa dilihat secara langsung ya, uang saja ya, catatan begitu saja ya. Pendaftaran, itulah bentuk produk jasa, kayak begitu ya. Jadi dia pelayanan haji ya, hajinya sendiri kita belum ya, hanya bisa dirasakan nanti pada saat kita pergi haji. Nah, kalau kopi ya jelas fisiknya udah jelas kopi ya, bisa dirasakan saat itu juga ya. Sehingga komplain apa namanya bisa kalau komplain kita bisa langsung rasakan dari kopi ini ya, apa kalau dia rasanya nggak enak ya, apa namanya tidak tergantung selera kita masing-masing pastinya tidak selera ya kita bisa sampaikan seperti juga ya. Sementara kalau tabungan haji ini kita pada saat kita buka tabungan haji kita nggak langsung harus berhaji ya kan gitu ya. Jadi nanti ya jadi pelayanannya di situ. Apa yang dirasakan pada saat kita beli tabungan haji adalah pelayanan customer service-nya gitu ya. Customer service-nya melayani dengan baik gitu. Ya, itu yang bisa kita rasakan ya, tapi hajinya sendiri kita belum. Ya, itu contoh ya. Apa namanya? Itu antara produk jasa dan produk apa namanya? Barang ya. Kemudian juga biasanya kalau produk jasa itu yang dirasakan adalah servisnya. Makanya dalam produk jasa ini yang dibedakan adalah service excellence-nya ya. Bagaimana pelayanan primanya kepada nasabah itu yang bedain antara produk yang satu dan produk yang lain. Karena rata-rata produknya sih sama sebetulnya tabungan haji satu bank dengan bank yang lain itu sama semua produknya. Ya, sama semua. Nah, coba yang membedakan apa? Bagaimana melayaninya, bagaimana menjualnya itu yang membedakan. Kalau kopi udah jelas beda antara kopi robusta misalkan kopi mana ya, itu ada bedanya masing-masing. Nah, itu jadi yang membedakan adalah produknya itu sendiri ya. Baik. Jadi teman-teman bisa bedakan ya karakteristik produk jasa ya seperti ini. Kemudian tingkatan produk jasa. Nah, produk jasa juga ada tingkatannya ya. Dia ada produk inti ya atau generik. Ya, sebetulnya saat ini tipis ya bedanya. Di barang juga ada juga tingkatan seperti ini ya. Maksudnya apa? Intinya adalah nilai yang ditawarkan dari produk itu apa? Jelas ya, nilai yang pertama kali ya. Ya misalkan kalau apa namanya? Ada bank perbankan syariah punya produk gadai. Ya, gadai misalkan contoh. Gadai emas apa sih? Inti yang ditawarkan adalah ketersediaan dana kan gitu ya, ketersediaan dana. Maka itu adalah produk yang ditawarkannya. Ya, produk intinya, ya. Pada saat orang datang ke bank syariah mau apa? Mau beli produk gadai, dia dari rumah sudah punya ekspektasi apa? Sudah punya ekspektasi, sudah punya harapan bahwa dia datang ke bank untuk dapat uang, ya, nuker emas, emas ditaruh kemudian diambil barang uangnya. Ya, itu adalah produk intinya. Kemudian produk yang diharapkan, expected produk, ya, manfaat lain sebagai pertimbangan. Ya, pada saat dia datang ke memang ini belum diharapkan ya, diharapkan apa namanya? Mungkin biayanya rendah gitu ya. Dia datang ke bank syariah mau menggadaikan emasnya kemudian dia berharap biayanya rendah. Nah, itu produk yang diharapkan, ya. Kemudian ada juga produk tambahan ya, diferensiasi ya untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Ya, misalkan apa ya? Bisa saja produk kan kalau kita taruh emas ya di bank ya kita agak khawatir juga ya. Gimana kalau emasnya hilang? Perhiasan kita hilang padahal itu perhiasan yang kita mungkin peninggalan warisan keluarga ya, hilang. Apa ya? Ternyata bank menyiapkan asuransi jika terjadi kehilangan atau ada save-nya demikian ketat dan segala macam. Itu produk tambahannya, ya. Atau ada asuransinya, nah gitu, ada asuransinya. Misalkan terjadi sesuatu sama kita, maka kita nggak perlu melunasi apa namanya pembiayaan kita.
Kemudian produk potensial ya, produk yang tampilan dan nilai tambah di masa datang. Mungkin asuransi ya, eh, apa namanya, bisa ditambahkan dalam suatu produk itu. Ini contoh ya tingkatan produk. Jadi produk jasa itu terkadang kita menjual satu produk itu bukan hanya produk itu saja yang kita jual ya. Sebenarnya ini juga ada di produk barang juga demikian ada. Misal ya, contoh kasus yang sering kita temui adalah orang jualan handphone ya. Orang jualan handphone ya, eh, waktu kita datang ke counter ya, counter HP, kita pasti bukan mau beli apa-apa, mau beli handphone doang kan gitu ya. Nah, pada saat kita beli handphone sudah selesai transaksi, tiba-tiba Mas Chef akan bilang sama kita, Pak, ini handphone ini kalau tidak di-cover dengan asuransi, nanti kalau terjadi sesuatu, Bapak bayarnya mahal loh kayak gini ya. Ini kacanya aja deh, mahal. Jadi kalau baiknya Bapak pakai asuransi. Itu satu ditawar. Oh ya oke deh, tambah asuransi. Kemudian dia jual juga apa? Dia jual juga pulsa ya, kuota. Pak, nih bagusnya bundling sama ini Pak, kuota. Jadi kita kebetulan bundling dengan telekomunikasi, Bapak bisa beli pulsa ini, harganya lebih murah kalau Bapak, nah itu contoh. Ya itu bisa jadi produk tambahan. Tadi produk yang diharapkan, produk tambahan, produk potensial misalkan apa namanya, ini casingnya Pak, gitu kira-kira ya. Jadi beli handphone, pada saat kita dari rumah kita datang mau beli handphone, pada pas pulang kita nggak terasa kita beli macam-macam ya, beli asuransinya, beli covernya, ya beli apa namanya, pulsanya ya. Ini contoh tingkatan produk itu seperti itu. Saya kasih contoh yang untuk perbankan syariahnya ya. Di bank syariah itu ada tabungan simpanan pelajar. Itu tabungan memang kalau orang ke bank ya tujuannya menabung, nggak ada apa-apa ya, menabung aja ya. Kemudian dilengkapi dengan asuransi ya. Maka tabungannya jadi lebih mahal ya. Kenapa? Karena ada asuransi, bayar bayar premi juga kan. Kemudian ada bagi hasilnya ya kan. Kemudian ada hadiah, mungkin juga ada beasiswa dan lain-lain. Jadi ini adalah tingkatan produk. Jadi pada saat kita ke depan nanti punya produk itu harus kita bisa saja kita menjual produk kita yang lain bundling dengan produk kita. Nah, itu dia. Jadi tingkatan produk. Jadi sebetulnya kalau kita jual SIM tabungan saja itu sudah untung Bang. Tapi kalau dia beli asuransi, beli kemudian minta bagi hasil, hadiah, ya pasti ada fitur-fitur ini. Setiap ada fitur pasti ada biaya yang harus dibayar, gitu kan? Ya, jadi rekan kasarnya itulah kira-kira gambaran tingkatan produk ya. Nah, ini diferensiasi produk jasa, ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, produk jasa ini ya lebih mudah ya ditiru. Ya. Hari ini orang buka umroh, besok umroh banyak sekali. Hari ini ada tabungan kurban, besok muncul tabungan kurban. Hari ini tabungan pendidikan, besok bank-bank lain buka tabungan kurban, tabungan pendidikan. Ya, maka dari itu perusahaan harus melakukan diferensiasi. Ya, bisa dengan pengembangan produk, rancangan pelayanan yang unik, ya kemasan layanan, merek dan lain-lain. Ini contoh saja ya. Jadi memang di produk jasa itu luar biasa persaingannya, ya persaingannya luar biasa. Makanya kita perlu melakukan diferensiasi. Diferensiasi itu macam-macam lah ya. Tadi kemasannya, pelayanannya, ya, merek dan lain-lain. Ini contoh aja, Gadai ya. Gadai itu bank bersaing dengan Pegadaian, ya. Nah masing-masing bikin keunikan masing-masing ya. Atau juga dia bermain di pangsa pasarnya sendiri ya. Jadi dia nggak ikut-ikut yang lain ya. Dari fiturnya, misalkan jasa Gadai berprinsip syariah, barang jaminan diasuransikan di Pegadaian ya. Nasabah diasuransikan, proses modal layanan profesional. Bagaimana di Bank Syariah Mandiri nih? Taksiran tinggi, kan biaya murah, emas tersimpan, layanan perpanjangan otomatis. Nah, ini ya yang membedakan memang harus begitu ya. Kenapa? Karena kita masuk di lautan yang sama. The Blue Ocean-nya masih sama-sama masuk di situ. Ya. Jadi memang harus ada
pembeda, ya harus ada pembeda dengan produk-produk yang lain karena produknya sama. Ya teman-teman sekalian, nanti ke depan perlu ya, nanti saya akan kasih tugas ke teman-teman sekalian untuk atau jangan tugas lah, teman-teman sekalian bisa lakukan sendiri dulu aja sampai nanti saya kasih tugas pastinya ya. Teman-teman bisa lakukan sendiri ya, terhadap produk-produk memang yang mungkin teman-teman jual di sehari-hari ya. Kemudian distribusi ya produk jasa, ada cara lama, cara baru. Cara lama adalah apa? Konsumen mendatangi penyedia jasa. Ya, jadi penyedia jasa yang mendatangi konsumen. Cara barunya adalah transaksi bisnis dilakukan melalui kepanjangan tangan perusahaan atau dia bersinergi ya di zaman sekarang gitu. Nggak bisa kita kerja sendiri ya. Memang kita suatu keniscayaan bahwa kita harus kerja bareng orang lain. Nggak bisa masing-masing ya. Dan kita nggak bisa ngambil semua hal ya. Mungkin kita untungnya kecil ya, tapi jaringannya besar, banyak ya. Itu jauh lebih menguntungkan daripada kita jual sendiri, untungnya juga nggak seberapa begitu ya. Ini contoh ya, asuransi. Asuransi dulu jualnya langsung person to person ya. Pegawai asuransi langsung mendatangi konsumen ya. Sekarang asuransi bekerjasama dengan bank ya. Jadi yang jualan banknya itu ada seluruh Indonesia ya, seluruh jaringan ada semua ya. Mereka menjual produk selain jualan produk bank, dia jual produk asuransi. Ini contoh ya. Ya kalau misalkan dijualnya barang begini berarti keuntungannya kecil. Ya keuntungannya kecil kalau dilihat satu produk. Tapi kalau dilihat volumenya dia makin besar. Ya, itulah kira-kira rekan-rekan sekalian ya distribusi produk jasa. Contoh lain misalkan ya, saya bisa kasih contoh misalkan kalau kita mau transfer uang dari bank ke bank lain ya, kalau kita datang ke satu bank dia kena biaya macam-macam ya. Kalau sesama banknya mungkin gratis, tapi kalau ke bank lain bisa bayar, tapi dia juga terbatas. Tapi kalau kita masuk ke ATM bersama misalkan, dia bisa kemana-mana ya transaksinya ya dan lain-lain. Ya itu contoh ya, contoh ATM bersama itu kan bukan bank dia, ATM bersama namanya. Jadi menjual daripada bank itu bikin ATM, mendingan dia gabungannya sama ATM bersama, ATM Link gitu ya, ATM yang lain-lain ya. Jadi effortnya jauh lebih besar. Memang keuntungannya ada bagi-bagi. Ya tapi nggak apa-apa, yang penting jaringannya. Kenapa? ATM bersama udah banyak banget. Bank baru nih misalkan Bank A dia baru ya, kalau dia beli ATM sendiri mahal ya. Apalagi kalau penyediaannya seluruh Indonesia, wah mungkin ya dia nggak sanggup. Tapi kalau dia menggunakan ATM bersama, maka dia bisa menjangkau seluruh Indonesia yang ada ATM bersama, maka dia ada di situ. Itu contoh ya, contoh. Ya teman-teman sekalian produk jasa sebetulnya juga bukan hanya produk jasa, sebetulnya bisa juga produk yang lain bisa kita pasarkan dengan cara sinergi. Ya. Nah, ini penetapan harga. Ya, penetapan harga ini yang pertama berorientasi biayanya. Ya, memang biaya produknya seperti apa dia. Kemudian juga ada juga apa namanya? Kali ini produk ya, produk centric lah ya, produk centric. Yang kedua adalah berdasarkan permintaan ya, demand. Masyarakat itu udah punya harga gitu, udah punya harga. Jadi kalau kita bikin harga sendiri nggak laku ntar. Ya, jadi kita bikin survei dulu. Atau berorientasi persaingan di pasar udah ada nih. Gitu ya. Pasar udah ada. Nah, kita tinggal ngikutin aja. Kalau kita mau masuk pasar di dalam kondisi yang sama berarti kita harus lebih murah dari pasar. Kalau kita lebih mahal ya pasti orang nggak pilih. Kecuali ada fitur-fitur lain yang kita bisa tawarkan. Faktor yang pengaruhi penetapan harga pasti adalah fixed cost dan variable cost. Ini biasa wajar ya. Jadi biaya yang tidak berubah ya. Misalkan bangunan, gaji, pemeliharaan, sewa, gaji, administrasi asuransi. Variabel itu misalkan yang pada waktu, listrik, air dan seterusnya. Ya, ini yang pengaruhi harga. Jadi waktu kita bikin tabungan udah ada harganya tuh, nggak bisa sembarangan kita kasih pricing ya. Ada caranya ya. Overhead cost intinya ya. Tujuannya apa sih penetapan harga? Yang pertama adalah survival ya, meningkatkan profit ketika perusahaan dalam kondisi pasar yang tidak
Jadi memang harga itu tergantung ya, misalkan dia untuk survival ya berarti yang penting hidup dulu deh perusahaan ya. Jadi penetapan harganya mungkin seminimal mungkin ya, yang penting menang di pasar dulu ya. Yang kedua adalah profit maximization ya, memang dia pengen besar, maka digedein profit. Kalau profit dimaksimisasi berarti harganya naik kan. Nah, mungkin dalam kondisi dia perusahaannya memang sedang baik ya. Kemudian apa? Sales maximization. Dia mau meningkatkan sales ya. Nah, bisa juga ya. Membangun market share, maka dia banting harga yang penting produknya bisa dikenal dulu oleh masyarakat. Kemudian prestis ya. Memposisikan perusahaannya adalah jasa eksklusif. Jadi harganya sebetulnya nggak segitu ya, tapi dia memposisikan atau segmentasinya dia pilih yang besar. Masyarakat yang mewah gitu. Mewah. Kemudian ROI ya, memang udah ada hitungannya. Ini saya kasih contoh ya. Di bank sendiri itu ada perbedaan ya. Biasanya ada tabungan biasa, ada tabungan yang syariah prioritas ya. Pasti beda harganya gitu kayak gitu. Atau ada beda lah pokoknya pelayanan. Kalau kita tabungan biasa mungkin antri, tapi kalau prioritas nggak usah antri, langsung masuk ruangan, ada makanan segala macam. Tapi dia ada syaratnya. Saldo minimal misalnya 500 juta. Nah, beda sama kalau tabungan biasa ya saldo minimal ya 50.000 ya gitu. 100.000 ya terpaksa ngantri. Artinya ada biaya di situ ya. Atau juga prestis, itu biasa masalah prestis. Atau masalah dia mau untuk usaha ya giro ya, dan lain-lain. Ini contoh ya, tujuan penetapan harga itu seperti inilah ya. Jadi nanti produk waktu kita bikin juga harus melihat kondisi saat ini ya, posisi kita sebagai apa saat ini. Lagi survival kah ya, atau lagi mengembangkan pasar, atau memang kita lagi memimpin pasar ya. Itu tujuan penetapan harga ya. Jadi nggak sembarangan. Baik rekan-rekan, itu semua yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi silakan jika ada pertanyaan bisa kasih komen di akun YouTube saya atau bisa ke email zulkifli24@yahoo.com. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah limpahkan kesehatan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.